Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, akhir-akhir ini di komentar YouTube saya itu saya lihat ya, ada minimal tuh ada 4 orang yang dia secara langsung mengajak berdebat saya, ya, atau yang lainnya itu dia menganjurkan saya untuk mendebat langsung. Katanya ustadz-ustadz yang lain, dia sebutkan nama-nama ustadz itu. Jadi saya pada video ini saya ingin mengomentari ya, bahwa saya pribadi itu sudah biasa artinya didebat atau juga sebaliknya mendebat. Dan sekarang ini saya tuh ada di satu grup ya. Di situ ada banyak ahli ilmu ya, yang gelarnya itu minimal kebanyakan itu S2 ya. Dan ada salah seorang asatid itu, dia mungkin barangkali secara formal beliau cuman berijazah aliyah. Lalu di situ juga ada profesor yang gelarnya itu profesor. Dan seringkali sang ustadz yang tamatan aliyah ini, beliau mengomentari atau bahkan mendebat profesor itu. Namun uniknya profesor itu dia tidak pernah mendakapi secara serius, atau bahkan tidak pernah sama sekali menjawab apa yang dikomentari oleh ustadz tadi. Saya mengambil pelajaran di situ, kedua-duanya itu ya boleh-boleh saja. Ya, ini sang ustadz tadi yang tamatan aliyah tadi, dia berupaya untuk mendebat profesor itu, salah satu setidaknya dia mengangkat nama dia, dia bisa mendebat profesor. Sebaliknya profesor itu juga dia nggak salah, dia nggak meladeni ustadz itu, karena barangkali dia merasa buat apa itu hanya merendahkan diri dia saja gitu. Jadi walhasil menurut saya kadangkala debat itu ya tergantung orangnya, dia mau atau enggak. Kalau saya pribadi ya saya melihat kapasitas diri saya, lalu siapa yang ngajak saya debat itu yang saya lihat. Kemudian hal soal debat mendebat tuh bagi saya pribadi itu hal yang biasa juga gitu. Sehari-hari saya sering juga didebat, bahkan oleh orang-orang dekat saya, semisal anak bungsu saya. Itu anak bungsu saya itu dia pintar sekali berdebat. Saya bahkan kadangkala KO juga kalau didebat sama dia ya. Begitu juga istri saya itu dia juga, walaupun dia di luar atau bersama teman-temannya pendiam, kalau dengan saya dia berani mendebat saya. Bahkan saya juga tidak bisa melawannya gitu. Kadang pun saya melawan itu hanya sebagai gengsi saya sebagai suami, walaupun dalam hati saya juga mengakui bahwa dia benar dan saya salah gitu. Jadi hal soal debat mendebat itu hal yang biasa ya, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian kalau kita lihat perjalanan para ulama di dalam berdakwah itu, yang namanya debat mendebat itu juga hal yang biasa ya. Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Qur'an pernah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi Allah di ayat itu menegaskan bahwa kita boleh saja berdebat kalau kita memiliki ilmu ya, tapi dengan hikmah ya. Dan para ulama juga dahulu kita tahu bahwa mereka juga melakukan perdebatan ilmiah, baik itu secara bertemu langsung di majelis-majelis, kita tahu lah ya, apalagi di zaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, mereka berdebat dengan ahlul kalam,
mereka berdebat dengan orang-orang Mu'tazilah dan sebagainya. Sampai juga di zaman Al-Imam Ibnu Taimiyah juga, Al-Imam Al-Ghazali juga kan, beliau juga banyak menulis kitab. Nah, jadi berdebat itu ya, saudara-saudaraku, tidak hanya kita bertemu langsung. Lihat thariqahnya para ulama dahulu kan, mereka juga berdebat dengan cara menulis kitab, saling bantah dengan kitab. Dari dahulu itu sampai sekarang. Kalau di kalangan kami Salafi itu juga kami tahu, kalau penuntut ilmu tuh melihat kitab-kitab para ulama itu kita tahu. Banyak, saya pribadi misalnya melihat dalam bab fikih misalnya masalah cadar, Syekh Albani itu berdebat dengan Syekh Tuajiri ya tentang hal itu, dan lain-lain banyak. Para ulama satu sama lain itu saling berdebat, tapi dalam kapasitas ilmu dan dengan hikmah, dan bukan untuk mencari menang dan seterusnya. Sampai sekarang juga kan kita lihat berbagai orang dari berbagai macam disiplin ilmu, dari berbagai macam kelompok firqah, mereka saling berdebat satu sama lain. Dan terlebih lagi di zaman kita sekarang ini adalah sesuatu yang patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu media untuk itu semakin banyak gitu. Jadi seperti saya membuat konten suatu itu sebenarnya sudah mendebat orang yang berbeda dengan saya gitu. Itu hal yang biasa gitu. Ya. Saya membuat konten satu hal lalu dibantah sama yang lain, atau yang lain membuat konten lalu saya, walaupun saya tidak menyebut nama dan sebagainya, itu sebenarnya berdebat walaupun tidak secara langsung. Mari teman-teman yang menyimak video kan pasti tahu lah, ya kan? Dan YouTube juga pasti akan mengumpulkan video-video sejenis itu, ya kan? Kemudian zaman sekarang tuh saya pribadi itu suka mengikuti perdebatan para ustadz, para ahli ilmu, ya. Tapi terutama saya suka mengikutinya itu dari kitab. Saya banyak mengoleksi kitab atau buku-buku mereka yang berdebat itu. Saya kasih contoh ya teman-teman ya. Nah ini ada dulu Soekarno, Bung Karno pernah menulis buku yang berjudul Islam Sontoloyo ini kan. Ya. Terus dibantah sama Pak Natsir gitu. Pak Natsir pendiri Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dengan judul Islam dan Akal Merdeka. Di zaman sekarang nih, saya kasih contoh, Pak Quraisy Shihab menulis buku ini. Ya, Sunnah dan Syiah bergandeng tangan. Dibantah oleh santri dari Pondok Pesantren Sidogiri nih bukunya ini. Tebal juga, bahkan lebih tebal kayaknya. Agak lebih tebal dari buku Pak Quraisy tadi. Ya. Lalu ini Pak Ustadz Abdul Somad, beliau menulis buku 37 masalah populer. Itu dikoreksi atau dibantah oleh Ustadz Abdurrahman Al-Mukaffi dengan judul Koreksi Tuntas Buku 37 Masalah. Ini. Ada juga misalnya orang dari JIL ya, Ulil Absor Abdallah ini. Dia nulis menyegarkan kembali mengenai Islam. Nah, dibantah oleh Ustadz Muhammad Arifin Badri, Dr. Muhammad Arifin Badri. Beliau menulis Kebangkitan Paham Abu Jahal. Ini saya ingin memberitahu bahwa itu hal yang biasa gitu zaman sekarang itu. Jadi sekali lagi yang namanya debat kita zaman sekarang ini sudah terbuka luas dengan medianya. Tapi yang jelas niat kita berdebat itu apa? Ya, apa mengharap ridho Allah, apa mau cari benang, atau mau menambah dosa aja dengan caci maki dan sebagainya. Saya pikir kita semua mesti cerdas. Dan kemudian saya ingin menutup konten saya kali ini yakni dengan satu kisah yang saya pikir, tapi kisah ini saya juga belum cek dari mana asalnya, apa dia sahih atau bagaimana. Tapi setidaknya saya ingin mengambil pelajaran saja. Suatu ketika itu ada seseorang yang dia naik delman bersama kusirnya itu ya, dengan kudanya itu. Nggak lama kuda itu katanya buang angin, kentut gitu. Saya nggak tahu juga karena nggak pernah lihat ya kuda itu kentut bagaimana ya. Lalu sang kusir delman tadi berkata, aduh ini kuda masuk angin, dia bilang kan. Lalu penumpang tadi dia menjawab katanya, bukan, itu bukan
masuk angin tapi itu keluar angin gitu. Enggak, ini masuk angin, ini keluar angin. Terus akhirnya orang itu bersih tegang, berjawab-jawaban, berdebat masalah masuk angin atau keluar angin. Dan akhirnya nggak selesai-selesai. Katanya inilah asal dari istilah debat kusir itu, ya, ini debat yang nggak ada habis-habisnya, nggak ada ujung-ujungnya. Padahal di satu sisi kalau dalam hal ini ya, cerita kusir dan penumpangnya ini, itu kedua-duanya ya bener aja gitu. Cuman mereka aja yang mau cari, nggak mau kalah gitu. Jadi saya pikir ini adalah sesuatu yang mesti menjadi pelajaran kita semua. Dan saya pun mudah-mudahan di dalam membuat konten di YouTube ini tidak ingin cari benar atau salah, menyalahkan orang dan sebagainya, hanya ingin mendapatkan pahala dari Allah. Dan semoga apa niat saya dan konten kreator lain-lainnya itu dikabulkan oleh Allah, yakni ingin mendapatkan pahala dari Allah dan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.